Oke, ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Sebenarnya aku mau jawabin semua pertanyaan di sini ya gitu. Kalau misalkan waktunya keburu, karena ini kan kasus-kasus yang dialami oleh pribadinya atau mungkin yang tadi kasusnya Bu Kader Bu Yuni ya, yang memang itu nyata adanya di lapangan gitu. Jadi ketika memang pada saat mungkin ada anak yang lahir misalkan nih BBLR atau misalkan ada prematur atau misalkan mengalami komplikasi lainnya gitu ya. Nah, gimana nih biar pertumbuhan anaknya itu optimal? Yang pertama adalah ketika memang kan kalau misalkan gizi terbaik itu adalah ASI ya, dan ketika tidak ada kontraindikasi gitu untuk memberikan ASI, berikan ASI gitu. Karena itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi gitu, untuk pertumbuhan perkembangannya itu memang benar-benar. Jadi magicnya ASI itu kan dia bisa menyesuaikan komposisi gizinya si ASI ini, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi gitu. Ibaratnya mana ada sih yang susu yang ibaratnya setiap menit, setiap detik, setiap jamnya itu berubah komposisinya yang menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi itu gitu. Itu nggak ada selain ASI gitu. Itu diperhatikan. Jadi ini juga kalau misalkan ya ketika IMD juga pernah dengar IMD nggak ibu-ibu? Jadi inisiasi menyusui dini itu juga penting dilakukan ya, karena itu juga salah satu faktor yang ada kontribusinya terhadap keberhasilan ASI eksklusif gitu. Jadi mulai dari pada saat kelahiran itu dilakukan IMD, kemudian setelah itu diberikan ASI saja selama 6 bulan, lalu setelah 6 bulan baru diberikan MAPASI. Jadi gimana nih biar pertumbuhan dan perkembangan itu nggak terganggu, jadi kita berikan gizi terbaik gitu kepada si anak kita gitu. Jadi gizi terbaik itu apa? Selama 6 bulan pertama gizi terbaik itu adalah ASI. Dan itu ibaratnya menyusui itu tidak hanya sekedar menyusui ya, kita juga harus perhatikan bagaimana durasi menyusuinya gitu, karena durasi itu juga mempengaruhi itu gizi apa yang didapatkan oleh si bayi gitu. Jadi boleh tanya-tanya sama ibu bidannya. Kalau misalkan ibu kadernya udah tahu nih dapat informasi dari webinar atau dari mana, itu silahkan diberitahukan kepada ibu tersebut. Kalau misalkan ada kasus kayak gitu, kalau misalkan belum tahu harus gimana, coba tanya ke ibu bidannya. Kalau misalkan ada dokter di puskesmas juga bisa ditanya gitu. Apalagi kalau misalkan ada konselor menyusui itu kan biasanya lebih dalam juga gitu ya untuk terkait, karena menyusui itu ya memang itu adalah naturalnya kita manusia itu bisa menyusui, tapi itu nggak semudah itu juga loh gitu. Ibaratnya segala sesuatu yang terbaik itu walaupun ASI gratis ya, tapi itu tuh butuh perjuangan juga nih dari ibunya yang harus menyusui secara intens. Tapi ketika ibaratnya ibu tersebut tahu betapa pentingnya ASI, itu bakal diperjuangin gitu, karena dari kecerdasannya beda, dari pertumbuhan perkembangannya, dan itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupannya dia kayak gitu. Aku izin minum dulu bentar ya.